Halo guys, para TKW Hongkong ya, usahakan kita aktifkan BPJS kita ya teman-teman ya, selama kita masih bekerja di Hongkong ya. Apabila visa kita terputus, kita dapat visa baru, kita langsung aktifkan BPJS-nya itu supaya melindungi data kita di PP2MI juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu kita di Hongkong kan yang namanya musibah ya, seperti di Taipo itu kan kita nggak ada yang tahu yang namanya musibah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah mengaktifkan BPJS kita itu nggak usah khawatir lagi ya teman-teman ya. Dan untuk melindungi data kalian itu di PP2MI gitu teman-teman. Kalau kita mengaktifkan BPJS ketenaga kerjaan, otomatis data kita itu sudah masuk ke BP2MI gitu teman-teman. Tetapi kalau teman-teman itu sudah tidak mengaktifkan lagi BPJS-nya, kemungkinan itu data kalian di BP2MI itu nggak ada gitu teman-teman ya, nggak terdaftar gitu ya teman-teman. Jadi usahakan kalian itu mengaktifkan BPJS ketenaga kerjaan ya. Menurut teman-teman yang selamat dari kebakaran di Taipo kemarin itu ya, itu teman-teman yang gercep keluar gitu teman-teman ya dari apartemennya gitu ya. Jadi tidak usah memikirkan aku mau ngambil ini, mau ngambil itu tidak penting itu teman-teman. Yang penting selamatkan diri kalian ya teman-teman ya. Ya kalau bisa sih kita nyaut HP lah, nyaut ID kita lah, dompet lah gitu aja udah cukup, keluar langsung gitu teman-teman ya. Itu dari teman-teman kita kemarin yang selamat dari kebakaran di Taipo ya, mereka itu gercep keluar. Jadi kalau ada sesuatu nih di apartemen kita itu harus tahu situasi ya teman-teman, dan juga kita bisa juga saling calling sesama di apartemen itu. Biasanya kita kan ada teman seperti aku itu di rumah nenek ya, itu kan kadang kan rumah kadang nggak ada air, ataupun di Jisoo itu nggak ada air juga gitu teman-teman. Kadang aku tuh tidak membaca warning ya di apartemen ya, biasanya kan ada warningnya tanggal sekian nggak ada air gitu ya teman-teman, atau apa pengumuman apa ya, itu harus dibaca ya teman-teman ya. Tapi aku kadang juga lupa nggak membaca, terus kadang aku terus telepon temanku, di rumah kamu ada air nggak? Kok di rumahku nggak ada misalnya. Kadang itu televisi, kayak waktu itu televisinya nenek itu nggak nyala, aku telepon temanku, di situ televisinya nyala nggak, ada siarannya nggak, kok di rumahku nggak ada gitu. Aku ya calling gitulah sesama temen di apartemen gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu kita bisa langsung calling teman-teman yang di sesama di apartemen itu ya teman-teman ya. Dan di saat kondisi kebakaran kayak kemarin ya, kalau misalnya kita sesak napas itu ya teman-teman cepat ambil kain ya, terus dibasahi kainnya, terus untuk menutup hidung dan mulut ya, ditutup hidungnya dan mulut dengan kain yang basah supaya kita bisa bernapas, dan jadi kita nggak sesak napas gitu teman-teman ya. Dan terus apabila kita kejebak ya nggak bisa keluar, kita terus langsung telepon ke 999 ya teman-teman ya, minta pertolongan. Terus kita tutup itu kan misalnya pintu atau apa ya, jendela, kita tutup lubang-lubang pintu itu dengan kain basah juga supaya asapnya tidak masuk rumah gitu. Jadi kebakaran yang di Taipo kemarin menjadikan kita pembelajaran ya teman-teman. Kita selalu waspada di lingkungan apartemen majikan kita. Apabila terjadi kebakaran seperti itu, kita cepat-cepat menyelamatkan diri kita. Nggak usah mikir mau bawa apa, pokoknya kita membawa badan diri kita sendiri ya teman-teman. Kalau syukur-syukur kalau bisa nyaut HP ataupun ID kita teman-teman ya, udah gitu aja, terus kita selamatkan diri kita dan majikan kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya jaga bayi, kita langsung bawa keluar gitu, ataupun jaga nenek gitu kalau bisa gitu teman-teman ya. Kalau udah bisa teman-teman ya harus telepon ke 999 kalau menyatakan diri kalau kamu itu minta pertolongan, saya berada di sini gitu teman-teman.